12.2. Saya akan menjelaskan materi tentang modernisasi dan globalisasi. Enjoy guys! Pengertian modernisasi. Arti kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin yang menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti proses masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Ciri manusia modern. Menurut Alex Imkeles, terdapat 9 ciri manusia modern. Yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini mengenai lingkungannya sendiri atau kejadian yang terjadi jauh di luar lingkungannya, serta dapat bersifat demokratis. Yang ketiga, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Yang keempat, memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, perhitungan. Yang ketujuh, menghargai harkat hidup manusia lain. Yang kedelapan, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi suatu sikap di mana imbalan yang diterima seseorang haruslah sesuai dengan prestasinya dalam masyarakat. Syarat-syarat modernisasi menurut Sorjono Soekanto yaitu yang pertama, cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi terutama media massa. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi terutama disiplin diri. Yang keenam, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Dampak modernisasi. Yang pertama, disorganisasi sosial adalah proses memudar atau melemahnya norma dan nilai di masyarakat karena adanya perubahan sosial. Yang kedua, disintegrasi sosial, yaitu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat tidak selalu diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian sehingga masyarakat mengalami ketidaksetaraan antar budaya. Yang ketiga, kesenjangan budaya. Perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidakseimbangan hubungan sosial. Globalisasi adalah suatu proses perubahan sosial yang menyebabkan seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara saling berhubungan dan saling membutuhkan dengan masyarakat atau negara lain akibat kemajuan teknologi komunikasi di seluruh penjuru dunia. Dampak globalisasi. Yang pertama, gegar budaya atau cultural shock adalah suatu kondisi ketika terjadi guncangan jiwa atau mental seseorang atau sekelompok orang akibat belum adanya kesanggupan atau kesiapan untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda jauh dengan kebudayaannya sendiri dan datang secara tiba-tiba. Contohnya, masyarakat desa yang pindah tempat tinggal dari desa ke kota besar seperti Jakarta. Yang kedua adalah kesenjangan budaya atau cultural lag, adalah di mana masyarakat yang sedang mengalami perubahan, tidak selamanya unsur-unsur kemasyarakatan dan kebudayaan dapat mengalami perubahan yang sama cepatnya. Contohnya, kemajuan teknologi handphone, banyak orang tua yang belum bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di handphone sehingga mereka sering meminta bantuan anaknya. Yang ketiga ada memperkaya unsur-unsur kebudayaan. Masuknya elemen-elemen budaya asing ke dalam budaya lokal untuk menciptakan keberagaman, inovasi, dan pemahaman lintas budaya yang lebih luas. Contohnya, nasi goreng dengan tambahan bacon dan keju di atasnya. Reaksi masyarakat terhadap globalisasi. Yang pertama, pro-globalisasi. Kelompok yang mendukung globalisasi dan meyakini bahasa globalisasi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, anti-globalisasi. Meyakini bahwa globalisasi hanya akan mengubah pola pikir masyarakat yang berorientasi pada modal. Tantangan global terhadap jati diri bangsa Indonesia. Yang pertama, melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, pemakaian bahasa Indonesia. Yang ketiga, berkurangnya legitimasi agama. Yang keempat, dekadensi moral dan kekacauan manusia. Dan yang terakhir, perubahan pola perilaku dan pergaulan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi